Ya, terima kasih Bu Mimi. Mari kita mulai pelajaran kita yang akan dipimpin oleh Pak Yobu Guan. Baik, selamat malam saudara sekalian. Terima kasih. Selamat siang juga, selamat pagi kepada saudara yang berada di negeri lain. Terima kasih saudara sudah dapat datang tepat pada waktu. Saya sangat hargakan ketepatan saudara. Dan saya berdoa semoga firman Tuhan adalah cahaya kehidupan. Semua orang yang mencarinya akan diberkati. Hidupnya pun keluarganya. Ya, Mazmur 115 ayat 105 katakan, firman-Mu adalah terang ya bagi kakiku dan lampu bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Jadi semoga firman ini akan menjadi penuntun, membahagiakan saudara sekalian, juga keluarga. Baik, kita akan belajar hari ini sebuah topik dengan judul ya Wahyu 16, malapetaka ke-6 dan perang Armageddon ya. Baik, kita akan belajar dan saudara siapkan catatan dan kemudian siapkan juga komentar pertanyaan ya. Baik, izinkan saya untuk share screen. Seperti biasa saya akan gunakan setengah jam untuk share screen. Baik. Saya akan share screen ini. Oke, apakah sudah bisa terlihat screen saya? Sudah, terima kasih. Baik, kita akan belajar. Excuse me. Salah saya. Oh ya, ini yang boleh yang muncul, yang ini betul ya. Oke. Ini cek. Maafkan sebentar saudara sekalian, salah tekan presentasi. Ya, kita akan belajar Wahyu 16 ya. Oke. Baik. Apakah muncul presentasinya full screen? Ya, muncul. Ya, muncul, Pak. Oke, mari kita belajar. Wahyu 16, malapetaka ke-6 dan perang Armageddon ya. Mungkin sudah pernah dengar kata ini dan kita sekarang mau lihat langsung dari Alkitab apa kata Alkitab tentang Armageddon ya. Baik. Ayat inti kita 3 ayat ini, yaitu Wahyu 16 ayat 12 ya. Minggu lalu kita sudah belajar malapetaka terakhir dari 1 sampai ke 5 dan kenapa Tuhan berikan itu. Sekarang kita belajar malapetaka ke-6. Wahyu 16 ayat 12 katakan, dan malaikat ke-6 menumpahkan cawanya ke atas sungai yang besar, sungai Efrat, lalu keringlah airnya. Supaya siaplah jalan bagi raja-raja yang datang dari sebelah timur. Nah, saudara sekalian, Wahyu 16 ayat 12 itu menceritakan hukuman Allah, tindakan Allah untuk menghancurkan Babylon, yaitu raja dunia terakhir di dunia ini. Tetapi raja Babylon ini akan mengadakan perlawanan. Wahyu 16 ayat 13 dan 14 dicatat, dan aku melihat dari mulut naga dan dari mulut binatang dan dari mulut nabi palsu itu keluar 3 roh najis yang menyerupai katak. Itulah roh-roh setan yang mengadakan perbuatan-perbuatan ajaib, dan mereka pergi mendapatkan raja-raja di seluruh bumi untuk mengumpulkan mereka guna peperangan pada hari besar, yaitu hari Allah yang Maha Kuasa. Ayat 13 dan 14 mencatat bahwa ada perlawanan ya dari Babylon yang mau dihukum oleh Tuhan ini. Mereka akan bikin perlawanan. Jadi dalam hari ini pelajaran hari ini hanya terdiri dari 2 bagian, yaitu
tindakan hukuman Allah, dan perlawanan terakhir dari Babylon. Baik, pelajaran ini ya saya bagi dalam 4 bagian, yaitu pertama kita akan belajar malapetaka ke-6, kemudian yang kedua kita akan belajar perlawanan terakhir apa yang dilakukan, dan yang ketiga bagaimana puncak dari perlawanan ini, dan yang keempat seperti biasa kita mau ambil aplikasi buat hidup kita, yaitu siapa yang akan selamat di akhir zaman. Mari saudara sekalian kita belajar bagian yang pertama, yaitu malapetaka ke-6, yaitu tindakan Allah menjatuhkan Babylon. Mari kita lihat tindakan Allah. Wahyu 16 ayat 12. Ya, minggu lalu kita sudah belajar 5 malapetaka yang Tuhan curahkan pada akhir zaman untuk menghukum kesombongan manusia. Sekarang Tuhan melakukan sebuah tindakan yang ke-6, yaitu malapetaka ke-6. Mari kita baca Wahyu 16 dan 12 sekali lagi. Dan malaikat yang ke-6 menumpahkan cawannya ke atas sungai yang besar, yaitu sungai Efrat. Lalu keringlah airnya, supaya siaplah jalan bagi raja-raja yang datang dari sebelah timur. Nah, saudara sekalian, seperti biasa kita tahu bahwa buku Wahyu itu penuh dengan kode, simbol. Jadi kita harus mengerti simbolnya supaya kita bisa mengerti artinya. Apa artinya sungai Efrat? Nah, sungai Efrat adalah di Mesopotamia. Itulah tempat kerajaan Babylon kuno berada. Ya, dulu kerajaan Babylon itu jatuh, kalau saudara belajar di kitab Daniel, dia jatuh oleh Medo Persia. Kenapa? Sungainya dikeringkan sehingga musuh masuk lewat sungai. Jadi apa artinya mengeringkan sungai Efrat? Ya, mengeringkan sungai Efrat artinya pengikut Babylon itu akan disedot, akan dikurangi, pengikutnya akan dibubarkan. Ya, bagaimana kita bisa menafsirkan begitu? Ayatnya ada di dalam Alkitab sendiri, yaitu Wahyu 17 ayat 15 dikatakan, lalu ia berkata kepadaku, semua air yang kau lihat di mana wanita pelacur itu duduk adalah bangsa-bangsa dan rakyat banyak dan kaum dan bahasa. Jadi Babylon, kita sudah belajar, Babylon adalah gereja, juga negara pada akhir zaman yang akan menjadi penguasa dunia, dan dia itu pengikutnya banyak sekali. Dan Tuhan akan membuat pengikutnya itu bubar, ya. Inilah tindakan Tuhan. Kemudian siapa ini Babylon? Ya, Wahyu 17 ayat 1. Oh ya, saudara sekalian, saya perlu tekankan bahwa Wahyu 16 itu diberi pasal penjelasan, yaitu Wahyu 17 dan 18. Jadi bila mana saudara membaca Alkitab, 7 malapetaka itu dilanjutkan dengan pasal penjelasan, yaitu Wahyu 17 dan 18. Itu menjelaskan peristiwa jatuhnya Babylon. Peristiwa Tuhan mengeringkan pengikut Babylon. Nah, cara mengeringkannya bagaimana? Yaitu dengan pengikutnya akan disedot, dihabiskan. Nah, sekarang kita mau pastikan dulu siapa ini Babylon. Mari kita baca Wahyu 17 ayat 1. Lalu datanglah seorang dari ketujuh malaikat yang membawa ketujuh cawan itu berkata kepadaku, ya. Jadi kalau begitu Wahyu 17 adalah penjelasan dari ketujuh cawan, ya. Salah satu dari cawan itu. Marilah ke sini, aku akan menunjukkan kepadaku putusan atas pelacur besar yang duduk di tempat yang banyak airnya. Nah, pelacur duduk banyak air. Pelacur itu kan perempuan. Pelacur besar, artinya perempuan besar, duduk banyak air. Ayat 2 katakan, dan dengan dia, raja di bumi telah berbuat cabul, dan penghuni-penghuni bumi telah mabuk oleh anggur percabulannya. Ayat 3, dalam roh aku dibawa ke padang gurun, dan aku melihat seorang perempuan duduk di atas ekor binatang yang merah ungu yang penuh tertulis dengan nama-nama hujat. Binatang itu mempunyai 7 kepala dan 10 tanduk. Ayat 5 katakan, pada dahinya tertulis nama, yaitu suatu rahasia. Babel besar, ibu dari wanita-wanita pelacur dan dari kekejian bumi.
Nah, kalau saudara baca semua ayat ini, saudara akan dapati, oh siapa itu Babylon? Babylon itu juga disebut pelacur, duduk di atas air, kemudian dia juga adalah seorang perempuan menunggang seekor binatang, punya nama-nama hujat, kemudian dia juga adalah seorang ibu dari wanita-wanita pelacur. Apa arti semua lambang ini, saudara sekalian? Kita tidak mengulang, minggu-minggu lalu kita sudah belajar bahwa perempuan dalam Alkitab artinya gereja. Binatang artinya negara. Nama hujat artinya nama-nama Allah dipakai. Kemudian ya ibu-ibu wanita-wanita pelacur berarti dia punya anak buah. Jadi perempuan adalah gereja, wanita-wanita di bawah dia adalah anak-anak gereja. Jadi boleh kita simpulkan siapakah Babylon yang duduk di atas sungai Efrat ini? Dia adalah melambangkan gereja yang mempunyai negara, ya. Perempuan menunggang binatang. Dia adalah disebut gereja induk atau gereja ibu. Dia punya gelar-gelar tinggi milik yang sebenarnya milik Tuhan. Kemudian dia punya banyak gereja pengikut. Dan dalam hal ini kita sudah bisa simpulkan dari minggu-minggu lalu bahwa ini adalah Roma kepausan. Sekarang kita mau lanjut belajar, dikatakan air sungai Efrat disurutkan supaya datang raja dari timur. Lambang apa ini raja dari timur? Nah, tentang raja dari timur ini, kedatangan raja timur kita akan pelajari di Wahyu 19 ya. Kita hanya singgung sepintas saja. Siapa raja dari timur? Matius 24 ayat 27 dikatakan, sebab sama seperti kilat memancar dari sebelah timur melontarkan cahaya sampai ke barat, demikianlah pulalah kelak kedatangan anak manusia. Jadi kedatangan Yesus yang dimaksud dengan raja timur. Jadi pengikutnya akan dibubarkan, kemudian Yesus akan datang. Itu maksudnya. Nah, mengenai cara Yesus datang, kita akan belajar di Wahyu 19. Mengenai detail kejatuhan Roma kepausan dan segala pengikutnya, kita akan juga belajar di Wahyu 18. Oke. Mohon di-mute bila mana nanti saudara berbicara baru di-unmute. Baik, nah sekarang kita akan, ya, bagaimana cara Tuhan mengurangi pengikut dari Babylon ini. Dicatat dalam Wahyu 18 ayat 1-4. Ya, kita tidak akan pelajari ini, nanti kita kabar terakhir. Tapi sepintas kita akan singgung begini. Pada akhir zaman Tuhan akan memunculkan sebuah pekabaran terakhir, ya, pekabaran 3 malaikat. Di dalam Wahyu 18 ayat 1 dikatakan, daripada itu aku melihat seorang malaikat lain turun dari surga yang mempunyai kekuasaan besar, bumi menjadi terang oleh kemuliaannya. Ini adalah sebuah pekabaran terakhir 3 malaikat, ya. Dan apa pekabarannya? Dia bilang, oh ya, mari kita baca Wahyu 18 ayat 4. Lalu aku mendengar suara lain dari sorga berkata, pergilah kamu hai umatku, pergi daripadanya, supaya kamu jangan mengambil bagian dalam dosa-dosanya, supaya kamu jangan turut ditimpa oleh malapetakanya. Jadi bagaimana cara Tuhan mengurangi, membubarkan pengikut dari Babylon modern ini? Yaitu dengan memberi pekabaran 3 malaikat. Kita sudah belajar di Wahyu 14, ya. Yaitu akan ada Injil mengingatkan orang bahwa jangan ikut. Dan pekabaran inilah yang membuat orang di seluruh dunia mulai sadar bahwa kita ditipu, kita dibohongi. Inilah cara Tuhan. Baik, jadi malapetaka ke-6 dalam Wahyu 16 ini intinya adalah satu, tindakan Allah. Bagaimana cara Allah? Apa tindakan Allah? Allah akan menyurutkan pengikut gereja induk. Caranya bagaimana?
dengan membangkitkan pekabaran amaran terakhir, yaitu pekabaran 3 malaikat. Setelah itu, Yesus akan datang. Oke, ini bagian pertama dari malapetaka ke-6. Sekarang, kita akan belajar bagian kedua, yaitu perlawanan terakhir. Ya. Ternyata Babylon tidak diam saja waktu Tuhan melakukan ini. Dia akan mengadakan perlawanan terakhir. Bagaimana perlawanannya? Mari kita baca Wahyu 16 ayat 13 dan 14. Dan aku melihat dari mulut naga dan dari mulut binatang dan dari mulut nabi palsu itu keluar 3 roh najis yang menyerupai katak. Itulah roh-roh setan yang mengadakan perbuatan-perbuatan ajaib, dan mereka pergi mendapatkan raja-raja di seluruh dunia untuk mengumpulkan mereka guna peperangan pada hari besar, yaitu hari Allah yang Maha Kuasa. Ayat 16, lalu ia mengumpulkan mereka di tempat yang dalam bahasa Ibrani disebut Harmagedon. Jadi bagaimana perlawanan? Perlawanan apa yang akan dilakukan oleh Babylon modern ini? Dia akan menyatukan 3 pihak. Pihak pertama siapa? Naga disebutkan, binatang, kemudian nabi palsu. Nah, kita tidak akan menguraikan detail dari tafsir ini. Kita sudah belajar pada minggu-minggu yang lalu, kan? Siapakah yang dimaksud dengan naga dalam Wahyu 13? Naga pertama, setan kedua, setan menggunakan Roma untuk menganiaya umat Tuhan. Jadi naga adalah Roma kepausan. Siapa yang dimaksud dengan binatang? Binatang yang dimaksud adalah binatang kedua, karena binatang ke-1 kan sudah disebut naga, ya. Jadi binatang kedua yang dimaksud siapa? Wahyu 13 ayat 11 kita sudah belajar, itu adalah negara Protestan atau Protestan yang diselamatkan oleh negara Amerika Serikat. Jadi pihak kedua adalah Protestan. Bagaimana dengan nabi palsu? Untuk menafsirkan nabi palsu ini siapa? Kita punya ayatnya, yaitu Wahyu 13 ayat 13. Dan ia mengadakan tanda-tanda yang dahsyat, bahkan ia menurunkan api dari langit ke bumi di depan mata semua orang. Jadi ini adalah agama yang banyak mengadakan mujizat menggunakan api. Tanda kutip itu artinya Roh Kudus. Jadi banyak menggunakan dunia roh, ya, api adalah lambang roh. Jadi kalau begitu nabi palsu apa? Kita adalah yang percaya dunia roh dan menggunakan banyak mujizat. Kita sebut ini sebagai spiritualisme, gerakan yang percaya kepada spirit-spirit. Jadi 3 pihak akan dia persatukan, naga, binatang, nabi palsu, yaitu Roma kepausan digabung dengan Protestan yang tersesat, ditambah dengan agama-agama yang percaya dunia roh atau spiritisme. Oke, jadi kita dapatkan kesimpulan, perlawanan apa yang akan Babylon lakukan untuk melawan Tuhan? 1, dia akan perlawanan ke-1 adalah penyatuan agama di seluruh dunia. Oke. Kemudian perlawanan apa lagi yang akan dia buat? Dikatakan 3 roh najis, mereka akan mengeluarkan 3 roh najis menyerupai katak. Mari kita belajar apa artinya. Wahyu 16 ayat 13 dan 14 dikatakan, dan aku melihat dari mulut naga, mulut binatang, mulut nabi palsu keluar 3 roh najis yang menyerupai katak. Kemudian itu adalah roh setan yang mengadakan perbuatan ajaib dan mereka pergi mendapatkan raja di seluruh dunia. Nah, saudara sekalian, dari beberapa kata yang saya beri huruf tebal, kita kan bisa ambil ciri-ciri dari apa ini 3 roh najis yang menyerupai katak. Pertama, itu adalah roh najis atau roh setan atau roh dunia roh-roh, ya. Jadi persatuan 3 agama ini akan mempercayai dunia roh. Yang kedua, mereka akan mengadakan perbuatan ajaib. Jadi 3 roh najis adalah
suka melakukan perbuatan ajaib atau mujizat-mujizat. Yang ketiga, katak. Nah, saudara tahu bahwa katak adalah binatang yang terus ribut dengan mulutnya ya. Bunyinya kok, 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 kok ya. Terus dia berbunyi dengan mulutnya. Jadi mereka melakukan gerakan-gerakan yang gaduh seperti katak, dan katak juga melambangkan tulah di Mesir yang bisa ditiru oleh nabi-nabi palsu di Mesir. Jadi kalau begitu, ini bersuara gaduh, percaya dunia roh, kemudian itu mereka sanggup melakukan mujizat yang tertinggi, cuman sampai di situ. Jadi itu adalah mujizat palsu, tiruan tertinggi. Yang kelima, mujizat ini keluar dari mulut ya. Kita dapatkan 3 kata mulut di sini ya. Aku melihat dari mulut naga, mulut binatang, mulut nabi palsu, mulut. Jadi kelihatannya mujizat ini banyak berhubungan dengan mulut. Kemudian dikatakan di seluruh dunia. Berarti gerakan ini akan menjadi global dan pengikutnya banyak. Jadi kalau begitu saudara sekalian, apa perlawanan kedua yang akan dilakukan oleh Babylon akhir zaman? Mereka akan melakukan mujizat palsu. Dan mujizatnya kebanyakan menggunakan mulut dan gerakannya menjadi global. Nah, saudara mungkin sudah bisa menduga, adakah gerakan-gerakan dalam gereja Kristen yang banyak berhubungan dengan dunia roh, ya, kemudian banyak menggunakan bahasa dengan mulut. Inilah yang disebut mujizat palsu. Kemudian perlawanan apa lagi yang akan dilakukan oleh Babylon terakhir waktu malapetaka ke-6, yaitu mereka akan mengumpulkan raja di seluruh dunia ya. Wahyu 16 ayat 14 dikatakan mereka pergi mendapatkan raja-raja di seluruh dunia untuk mengumpulkan mereka guna peperangan pada hari besar, yaitu hari Allah yang Maha Kuasa. Jadi berarti mengumpulkan raja di seluruh dunia, penyatuan negara. Dan ini dikuatkan dengan penjelasan nubuatan di dalam Wahyu 17 ayat 12 dan 13 dikatakan, dan ke-10 tanduk yang kau lihat adalah 10 raja, oke. Mereka akan seia sekata kekuatan dan kekuasaan mereka berikan kepada binatang itu. Alkitab meramalkan bahwa pada akhir zaman, kata 10 itu artinya seluruh. Seluruh raja-raja dunia ini akan sepakat memberikan kekuasaan kepada binatang itu. Dalam hal ini kita sudah belajar itu adalah Roma Kepausan. Jadi menurut ramalan Alkitab, Roma Kepausan akan menjadi pemimpin dunia dan semua raja di dunia akan menyetujuinya. Jadi kalau begitu kita sudah belajar apa ini perlawanan ketiga yang akan dilakukan, yaitu penyatuan politik dunia ini. Baik saudara sekalian, kita sekarang masuk ke bagian yang ketiga, yaitu puncak perlawanan, yaitu Harmagedon. Mari kita belajar. Wahyu 16 ayat 14 katakan, itulah roh-roh setan yang mengadakan perbuatan ajaib dan seterusnya ya, mendapatkan raja seluruh dunia. Mari kita baca Wahyu 16 ayat 16. Lalu ia mengumpulkan mereka di tempat yang dalam bahasa Ibrani disebut Harmagedon. Nah, kita mau belajar apa artinya Harmagedon. Nah, satu-satunya ayat yang paling mendekati yang bisa menolong kita menjelaskan secara tepat adalah Yesaya 14 ayat 13 dikatakan, engkau yang tadinya, engkau ini adalah iblis ya, engkau yang tadinya berkata dalam hatimu, aku hendak naik ke langit, aku hendak mendirikan takhtaku mengatasi bintang-bintang Allah, dan aku hendak duduk di atas bukit pertemuan jauh di sebelah utara. Nah, saya cantumkan ini di King James Version, bahasa Inggrisnya itu ada juga kamus dalam bahasa aslinya ya. Dikatakan, kata iblis, I will sit upon the mount of the congregation. Mount of congregation dalam bahasa
aslinya ini. Ya, Mount itu bahasa Ibraninya Har. Ya. Kemudian congregation atau Moed atau Megiddo itu tempat banyak orang berkumpul kan. Jadi kalau begitu Harmagedon adalah gunung, artinya tempat umat Tuhan berkumpul. Kalau begitu kita bisa sebut juga ini adalah umat Tuhan yang sisa, gereja Tuhan yang sisa. Nah, saya cantumkan ini adalah kamus yang saya dapat dari Alkitab eSword ya. Saudara bisa download di internet secara gratis ya. Di aplikasi secara gratis ya. Har artinya gunung, Moed artinya appointed place ya, tempat berkumpul. Jadi kalau begitu Harmagedon itu artinya gereja tempat umat Tuhan berkumpul ya. Apa artinya utara? Utara adalah tempat Allah bertakhta. Jadi kalau begitu, setan dalam perlawanan terakhir ini akan menguasai, menganiayai, menyerang umat Tuhan. Jadi apa yang dimaksud dengan Harmagedon adalah pada peperangan terakhir setan akan menyerang umat Tuhan, menganiaya sekali lagi ya. Dan penyerangan ini sudah dinubuatkan bukan? Kita baca di Wahyu 13 ayat 15 dikatakan, ya ini soal yang 666 kita belajar, dan kepadanya diberikan kuasa untuk memberikan nyawa kepada patung binatang itu, sehingga patung binatang itu berbicara juga dan bertindak begitu rupa. Sehingga semua orang yang tidak menyembah patung binatang itu dibunuh. Jadi Alkitab meramalkan bahwa pada akhir zaman akan ada penganiayaan terhadap umat Tuhan. Di dalam sejarah, umat Tuhan juga sudah biasa diserang kan? Wahyu 13 ayat 7 mencatat sejarah. Dan ia diperkenankan untuk berperang melawan orang-orang kudus dan untuk mengalahkan mereka. Ini terjadi di abad ke-8 bukan? Juga diramalkan dalam Daniel 7 ayat 25 dikatakan, dan ia akan menganiaya orang-orang kudus milik yang maha tinggi, dan seterusnya. Jadi kita telah lihat dalam sejarah umat Tuhan itu selalu diserang, kemudian pada akhir zaman akan bahwa umat Tuhan akan diserang sekali lagi, dan penyerangan itu disebut Harmagedon. Nah, saudara sekalian, bagaimana untuk mengerti ini? Ya, di dalam Pengkhotbah 1 ayat 9 dikatakan tidak ada yang baru di bawah matahari. Apa yang telah terjadi akan terjadi lagi. Nah, untuk mengerti ini kita perlu saya teringat akan sebuah tipologi di dalam Alkitab ya. Tipologi itu artinya pola ya, di mana Firaun menyerang Israel terakhir kali ya. Saudara ingat ceritanya ini? Ya, dalam Keluaran 12 ayat 30, waktu anak sulung di Mesir itu mati semua, itu Firaun kapok. Lalu dia mulai marah sama Musa, dipanggil begini. Lalu dia bilang, bangun, keluarlah dari bangsaku, baik kamu maupun orang Israel. Pergi beribadah kepada Tuhan seperti katamu itu. Kemudian setelah orang Israel ramai-ramai keluar, beberapa saat kemudian, maka berubahlah hati Firaun. Ya, Firaun berubah pikirannya, keluar 5 dan 7 ya. Dikatakan kemudian ia memasang keretanya dan membawa rakyatnya serta yang membawa 600 kereta yang terpilih. Ya, segala kereta Mesir masing-masing lengkap dengan perwiranya. Dia menyerang umat Tuhan untuk terakhir kali. Jadi, kalau begitu, apa itu Perang Harmagedon? Perang Harmagedon adalah perlawanan terakhir gereja induk untuk menghancurkan, menganiaya, menyerang umat Allah. Baik, saudara sekalian, pelajaran kita sudah selesai tentang malapetaka ke-6. Saya rangkumkan sebagai berikut. Nomor 1, Tuhan akan surutkan pengikut gereja induk dengan Injil yang terakhir.
Yang kedua, tetapi akan ada perlawanan terakhir dari dunia ini kepada Tuhan. Satu, mereka akan mengadakan penyatuan dunia. Yang kedua, mereka akan melakukan mujizat palsu untuk menarik peminat dan dukungan. Yang ketiga, mereka akan mengadakan penyatuan politik dunia ini. Dan ketiga, puncak dari semua proses ini disebut Harmagedon. Dan disebut Harmagedon karena mereka akan menyerang dan menganiaya terhadap umat Tuhan sekali lagi. Itulah pelajaran kita hari ini. Sekarang, saudara sekalian, seperti biasa kita akan ambil aplikasi buat kita. Siapa yang akan selamat kalau begitu? Ya. Dan siapa yang mau ikut Tuhan kalau begitu mengerikan ini semua? Baik, kita akan ambil pelajaran dari waktu orang Israel keluar dari Mesir, ya. Waktu mereka keluar dari Mesir, mereka berjalan ke arah Laut Merah. Waktu mereka berjalan ke Laut Merah, mereka ketakutan. Kenapa? Karena dari belakang kedengeran tentara Firaun mengejar. Sebelah kiri gunung, sebelah kanan gunung, sebelah depan laut, belakang musuh. Jadi mereka tidak punya jalan keluar. Apa yang terjadi dengan orang Israel? Mari kita baca. Keluaran 14 ayat 10 sampai 12 bilang begini. Lalu sangat ketakutanlah orang Israel, ya. Dan mereka protes sama Musa. Apakah karena tidak ada kuburan di Mesir, maka engkau membawa kami untuk mati di padang gurun ini? Oh, berkeluh kesah. Saudara sekalian, manusia kalau lihat mujizat senang, tetapi kalau datang bahaya lupa kepada Tuhan yang memberikan mujizat. Inilah sifat manusia. Ini juga seringkali sifat umat Tuhan. Oke, mereka bilang, sebab lebih baik bagi kami untuk bekerja pada orang Mesir daripada mati di padang gurun ini juga. Saudara perhatikan, bukankah ini mirip sama orang Kristen? Waktu melihat mujizat, waktu belajar firman Tuhan, hatinya tergerak, mau ikut Tuhan. Tetapi begitu datang kesusahan, aduh, mulai mengeluh. Susah sekali jadi orang Kristen. Lebih baik saya jadi orang biasa sajalah, hidup seperti dulu. Kita lupa betapa bahagianya ikut Tuhan, ya. Dan apa nasihat Musa di tengah bangsa yang ketakutan ini? Keluaran 14 ayat 13 bilang, tetapi berkatalah Musa kepada bangsa itu, janganlah takut, berdirilah tegap dan lihatlah keselamatan yang dari Tuhan yang akan diberikannya padamu hari ini. Sebab orang Mesir yang kau lihat hari ini tidak akan kau lihatmu selama-lamanya. Kemudian ayat 14, Musa berkata, Tuhan akan berperang untuk kamu dan kamu akan diam saja. Jadi apa nasihat Musa untuk selamat pada akhir zaman? Dikatakan, jangan takut, tetaplah percaya dan lihatlah keselamatan yang dijanjikan Tuhan. Kata lain untuk kalimat ini apa, saudara sekalian? Ya, ketika semua jalan buntu, lihat ke atas. Betul? Ketika minta tolong ke kiri nggak bisa, minta ke kanan ditolak, jalan ke depan tidak mungkin, di belakang ada bahaya, satu-satunya peluang kita adalah lihatlah ke atas, pandanglah kepada Tuhan, dan ingat semua firman-Nya. Ingat apa itu artinya hidup oleh iman. Kita sudah belajar ya, Roma 10 ayat 17 mendefinisikan iman begini. Iman dari pendengar, datang dari pendengaran akan apa? Firman Allah. Jadi saudara sekalian, hidup oleh iman artinya apa? Andalkan Tuhan dan semua firman-Nya. Pada akhir zaman, bila mana kita ingin selamat, mulai hari ini, latihlah hidup oleh iman. Bukan oleh mata, bukan oleh perasaan. Bukan karena lihat mujizat. Bukan karena pertolongan teman, tetapi karena setiap firman yang Tuhan janjikan kepada kita. Jadi kalau begitu saudara sekalian,
Bukankah kita perlu lebih banyak ambil waktu untuk belajar firman Tuhan? Kalau tidak ada firman Tuhan, tidak akan muncul iman. Kalau begitu, untuk melatih iman kita mulai hari ini, biasakan baca firman Tuhan dan hafalkan. Pegang setiap janji Tuhan. Pada waktu kita mengalami jalan buntu, kita memerlukannya, yaitu janji Tuhan itu. Jadi, saudara sekalian, sebagai penutup, saya ingin mengutip sebuah percobaan. Ada orang coba mau meracun ayam buta sama ayam melek. Mana yang lebih gampang diracun? Dan mereka memberikan makanan beracun kepada ayam. Coba saudara tebak, ayam buta atau ayam melek yang akan makan racun lebih dahulu? Menurut percobaan tersebut, ayam melek makan racun lebih dulu. Kenapa? Karena mereka melihat jagung yang dicampur racun itu, mereka segera langsung ambil kesimpulan, ini makanan enak. Lalu chop, langsung mati. Bagaimana waktu racun ini, bagaimana waktu diberikan kepada ayam buta? Ayam buta banyak berpikir, ya. Waktu dia karena nggak bisa melihat dengan jelas, dia cium-cium, lalu mereka meneliti dulu, akhirnya mereka curiga dan mereka tidak mau makan. Jadi saudara sekalian, ayam yang melek lebih cepat ditipu daripada ayam yang buta. Yesus berkata dalam Matius 9, karena kamu melihat, kamu buta. Kalau kamu buta, kamu akan selamat. Jadi saudara sekalian, kalau kita hidup mengandalkan mata, perasaan kita, pendapat kita akan mudah tertipu. Tetapi kalau kita mengandalkan firman Tuhan, kita tidak percaya kepada diri kita akan diselamatkan oleh iman. Itulah cerita penutup kita. Mari saudara sekalian, kita tunduk kepala untuk berdoa. Bapa di surga, kami telah belajar malapetaka ke-6. Segala perlawanan manusia terhadap Tuhan dan umat Tuhan akan mengalami sengsara sekali lagi. Bapa dalam surga, hanya orang yang hidup oleh iman akan bertahan. Bantu kami untuk melatih iman kami mulai dari hari ini. Berkati waktu kami belajar, tanya jawab, Roh Kudus menolong kami kepada pengertian yang benar. Diberkatilah semua pendengar, kiranya berkat dan damai sejahtera Tuhan menyertai para pendengar sekalian. Dalam nama Yesus kami berdoa. Terima kasih atas perhatian saudara sekalian. Wah, terima kasih banyak Pak Ibu Guan. Ya, silakan saudara-saudara kami yang mau bertanya langsung, boleh langsung bertanya. Tambahan juga boleh. Boleh tanya, Pak Oh iya. Tawaris, Pak Yobu Guan, itu Ya, yang silakan. Bu Wahyu, Evelyn ya? ya Wahyu, ya Wahyu 15 yang malapetaka pertama itu mengenai apa itu? Mengenai bisul-bisul itu. Kalau Ya. dibilang sola scriptura, ada nggak? Apakah waktu Ayub kan juga ada penyakit kulit, toh. Apakah itu contoh mungkin itu seperti yang Ayub rasakan? Oh, itu pertanyaannya? Iya, pertanyaan. Ya, baik. Bisul. Ya. Baik, itu pelajaran minggu lalu. Bisul-bisul ini adalah sebuah tipologi karena menggabungkan antara hukum Allah dengan penyembahan berhala, maka itu cerita itu ada di 1 Samuel 5, di mana orang Filistin bawa itu tabut perjanjian berisi 10 hukum, direbut dari orang Israel, ditaruh di kuil Dagon. Jadi ini sebelah kuil patung Dagon, sebelahnya tabut perjanjian. Lalu Tuhan bikin mujizat, yaitu dibikin semua orang bisul-bisul di kota itu. Tuhan ingin mengajarkan bahwa kamu menggabungkan hukum Tuhan dengan penyembahan berhala, saya kasih bisul. Dan ini sekarang berulang pada akhir zaman, ya. Gereja yang menggabungkan Alkitab dan pendapat manusia, Tuhan akan hukum, saya kasih bisul. Jadi apa yang terjadi ini dulu pernah terjadi, Bu Evelyn. Oke. Jadi yang Ayub dapat
penyakit bisul-bisul juga itu bukan lainnya. Ya, bukan. Karena Ayub Bukan. tidak Oke. menggabungkan antara hukum Tuhan dan penyembahan berhala. Oh iya ya. Terima kasih Yang Pak. cocok adalah 1 Samuel 5, Bu Evelyn. 1 Samuel 5 ya. Iya, Ibu Evelyn baca cerita itu menarik. Ya, Iya. 1 Samuel selama 5. orang tidak menggabungkan hukum firman Tuhan sama tradisi manusia, sama penyembahan berhala, Tuhan nggak hukum. Ya mau sembah patung Dagon sembahlah. Tetapi begitu digabung, Tuhan cemburu ya. Iya. Terima Terima kasih, kasih Bu. Pak. Bagus. Apakah ada yang lain? Silakan saudara sekalian. Nah, yang kita pelajari ini ada di masa yang akan datang, tetapi tanda-tandanya kita sudah lihat bukan sekarang? Penyatuan agama, penyatuan negara, ya, penggunaan mujizat, semuanya sudah mulai kelihatan ya. Thank you. Silakan. Ada pertanyaan? Oh iya, silakan Pak Joni. Di dalam 1 Raja-Raja 17 dikatakan bahwa Nabi Elia diberi makan oleh Tuhan melalui burung gagak. Mohon penjelasan, kenapa Tuhan memberikan daging kepada Elia? Oh iya, terima kasih. Bagus Pak Joni, pertanyaan yang bagus. Kenapa Tuhan memberikan daging kepada Nabi Elia? Oh ya, kita perlu tahu bahwa Tuhan juga menyuruh Nuh makan daging ya waktu keluar dari Bahtera. Kenapa? Daging adalah makanan darurat menurut Alkitab ya. Waktu air bah, semua tanaman mati. Apa ada tanaman yang tumbuh pada zaman Nabi Elia? Tidak ada. Kekeringan 3,5 tahun, pertanian nggak ada yang hidup. Ya Tuhan kirim daging. Jadi daging adalah makanan emergency yang Tuhan izinkan untuk dimakan, tetapi Tuhan membuat syarat yang ketat. Dagingnya harus daging halal. Darahnya harus dicurahkan. Jeroannya harus dikeluarkan. Tidak boleh itu kamu makan. Jadi syaratnya ketat sekali dari Tuhan. Oke, Pak Joni, jadi daging adalah makanan emergency. Thank you. Terima kasih. Apakah itu menjawab? Semoga ya. Silakan. Amin. Komentar. Oh iya. Siapa ini? Buenas ya? Buenas. Silakan. Bisa bantu unmute. Saya nggak bisa unmute ya. Baik, mungkin Pak Pendeta bisa bantu? Atau Pak Bun? Oke, sambil menunggu ya silakan yang lain. Ya mau tanya. Oh iya, Pak Titi, Pak Slamet, silakan. Sekarang ini kan banyak gereja-gereja yang mulai di hari-hari tertentu seperti Sija itu mereka mulai mengadakan itu juga di gereja. Apakah itu salah satu penggabungan seperti yang Bu Buan katakan itu, budaya dengan firman Tuhan, dengan Ya. Itu ya pertanyaannya. Ya, baik Pak Titi, terima kasih. Bagus. Apakah perayaan Sintia misalnya itu penggabungan budaya? Ya. Jawabannya adalah ya. Kita harus hati-hati bahwa budaya boleh, tetapi budaya dirayakan di luar gereja atau bukan acara gereja. Gereja hanya mempelajari firman Tuhan. Ya, kita tahu bahwa hari Sintia itu bukan hari raya Alkitab ya, itu hari budaya. Boleh kita lakukan,
Tetapi bila mana Cynthia itu sudah mulai melakukan upacara yang bertentangan dengan Alkitab, juga kita jauhi ya. Tetapi yang tidak bertentangan dengan Alkitab boleh kita lakukan, tetapi di luar gereja. Yang sudah bertahun-tahun terjadi adalah perayaan Natal, ya. Natal dan perayaan hari Paskah, hari Easter. Itu adalah budaya yang masuk gereja. Misalnya perayaan Natal, kita tahu bahwa tanggal lahir Yesus kan tidak diketahui dan tidak diberitahukan persis di Alkitab. Tetapi orang Roma punya tradisi bahwa setiap 20 Desember itu adalah hari ulang tahun Dewa Matahari atau Dewa Mitra, dan itu mereka rayakan. Dan begitu mereka jadi Kristen, antara Roma dan cerita kelahiran Yesus digabung. Jadi dirayakanlah 25 Desember itu sebagai hari raya kelahiran Yesus. Dan itu terjadi ribuan tahun. Sampai kita nggak tahu lagi mana yang Alkitabiah, mana yang budaya. Kalau sekali kita membuka pintu untuk masuknya budaya, susah untuk mengeluarkannya lagi ya. Mungkin saya singgung juga soal Paskah ya. Paskah adalah perayaan Dewi Kesuburan ya dari orang Romawi. Dewinya namanya Easter. Itu sebabnya dan dilambangkannya dengan telur ya, lambang subur. Itu sebabnya setiap perayaan Paskah kita biasa menghias telur, mencari telur. Di Alkitab kan nggak ada telur-teluran begitu kan. Jadi itu adalah budaya yang masuk ke gereja ribuan tahun. Nah, kalau begitu, kita perlu juga menjaga supaya gereja jangan dimasuki oleh budaya-budaya yang bukan ajaran Alkitab ya. Budaya rayakan di luar ya. Di gereja kita hanya merayakan dan mempelajari yang firman Tuhan ajarkan. Ya, itulah nasihat Yesus ya dalam Matius 15 ayat 9. Percuma ya kamu berbakti kepadaku kalau yang kamu turuti itu perintah-perintah manusia. Apakah itu menjawab, Pak Titi? Ya, makasih. Terima kasih. Ya. Oke. Jadi memang Cynthia sebaiknya jangan terlalu masuk ke dalam gereja ya. Ya, sekarang Baik, mulai di Bu Femi. Iya, manusia itu memang bagaimana itu ya? Ya, itulah senang digabung-gabungkan ya. Baik, Bu Femi. Ya. Seperti terutama susah ya. Bagaimana kita orang Advent ini? Ada seperti di gerejanya Stefan itu. Mereka bikin Cynthia itu apa namanya? Tahun baru Cina itu mereka bawa apa namanya? Angpau. Bukan. Angpau. Kue keranjang dibagi-bagi di gereja. Terus apa itu harus? Apa mesti? Oke. Ya, makasih Bu Femi. Oke, Cynthia bagi kue. Kalau bagi kue emang nggak apa-apa, lebih sering lebih bagus kayaknya. Ya. Iya, tetapi begini, yang saya maksud adalah budaya yang tidak sesuai dengan Alkitab, jangan coba-coba diimport masuk gereja, nanti ngusirnya itu susah lagi. Ya, itu lagi. Iya. Jadi kalau Cynthia, khususnya Cynthia ini, saya usul rayakanlah di luar acara gereja. Boleh. Ya, saya juga masih merayakan Imlek, tapi saya tidak sembahyang, saya tidak sembah-sembah patung, tetapi ya saya masih mengunjungi orang tua, kasih angpau sama anak-anak ya. Dulu waktu kita juga masih terima angpau, tetapi kita tidak melakukan itu di dalam gereja atau dalam konteks gereja. Contoh 17 Agustus, penting nggak? Penting, itu hari kenegaraan. Tetapi kita lakukan kan secara kenegaraan kan. Jadi kita pisahkan ya. Kemudian
ya kalau tidak bertentangan, misalnya karena saya orang Tionghoa, hari Imlek bawa kue untuk dibagi, boleh saja. Tapi kan saya tidak menjadikan itu sebagai upacara gereja. Saya hanya karena saya orang Tionghoa, saya bagi-bagi hadiah, mau dibagi, boleh. Ya, lakukan lebih sering lebih bagus. Nah, saudara sekalian, hari raya Alkitab itu kan ada, terutama hari Sabat. Itulah yang Tuhan mau kita rayakan setiap minggu. Ya. Nah, manusia ini yang Tuhan suruh nggak mau dilakukan, yang Tuhan rajin lakukan. Ya. Contoh mungkin saya juga perlu sampaikan, saya harap jangan ada yang tersinggung. Sebagian orang Kristen itu sangat sakral sekali waktu pergantian tahun itu. Ya, 31 Desember, jam 12 malam, itu langsung semua bertelut, semua berdoa, semua bernyanyi, tunggu tengah malam datang. Lalu mereka bersorak. Itu kan bukan hari raya orang Kristen, itu 31 Desember pukul 12 malam atau pukul 6 sore ya. Itu bukan hari raya penting. Ya boleh bersyukur, boleh. Tapi janganlah jamnya itu dibikin sakral. Itu kita sedang mensakralkan hal-hal tradisi. Ya, kalender kan tradisi kan, kalender matahari ini. Ya, jadi tradisi boleh kita pakai, tetapi di luar konteks gereja ya. Jangan impor ke dalam gereja. Ya, hari Sabat adalah hari terpenting yang Tuhan bilang ingat. Hidupkan. Bu Femi, itu yang saya bisa jawab sekarang. Kalau ada komentar lain, dipersilakan. Ya kalau Malam, kalau Pak ada Boban. yang meninggal sepertinya, mereka kan bawa makanan ke kuburan itu. Kita orang enggak boleh toh? Boleh, makan di kuburan maksudnya Bu Femi? Ya, bawa makanan. Kalau Boleh. ada apa tuh yang meninggal. Boleh. Kalau bagi-bagi lebih boleh lagi Bu Femi, bagus. Oh. Nggak apa-apa. Tapi nggak disembayangkan kan itu? Iya, nggak disembayangkan. Nggak sembayangkan. Nggak apa-apa. Bagus itu. Baik, tadi Pak Edi ya? Ya, Pak Buguan tadi, Pak Buguan baca itu di Wahyu 18 ayat 4 itu, yang dikatakan, keluarlah hai umatku daripadanya, supaya kamu jangan menerima malapetakannya. Apa artinya ayat itu, Pak Buguan? Keluar dari mana? Oke. Babylon. Ya, Wahyu 18 itu adalah penjelasan dari yang Babylon kan. Babylon itu akhir zaman Tuhan akan hukum, pengikutnya akan dibubarkan. Tuhan akan menyadarkan orang-orang bahwa dia tuh ajarannya sesat, bikin dunia ini mabok. Dan pekabaran ini disebut pekabaran 3 malaikat kan, kita belajar. Dan pada akhir zaman akan diserukan dengan berani keras, bilangnya begini. Ya, mereka akan bilang, pergilah hai umatku, pergilah daripadanya supaya kamu jangan mengambil bagian dalam dosanya. Kira-kira bahasa gamblangnya begini. Keluar dari agama yang salah. Keluar. Sudah jadi tempat setan. Kalau begitu, ayat ini juga punya implikasi penting ya, yaitu dikatakan pergilah umatku dari Babylon. Berarti di Babylon banyak umat Tuhan. Di gereja-gereja mana saja banyak orang yang disebut umat Tuhan. Dan Tuhan kasih undangan, keluar. Keluar. Jadi ini ayat bagus, mempunyai 2 arti, yaitu satu, pada akhir zaman akan diperingatkan. Keluar dari yang sesat. Yang kedua, banyak umat Tuhan di gereja-gereja yang salah. Tapi mereka nggak sadar. Itu sebabnya kita perlu belajar Alkitab, bukan? Itu Pak Edi yang saya bisa tambahkan. Kalau ada, atau Pak Edi ada pandangan? Sama seperti Pak Buguan, jadi memang banyak umat Tuhan di gereja yang lain-lain juga, bahkan di gereja Roma Katolik juga, tapi ya mereka sedang dipanggil dan mereka harus mendengar panggilan itu. Kalau tidak, ya mereka akan menerima malapetakannya kalau diam saja. Betul. Betul. Ya, terima kasih. Jadi betul itu ya, karena
firman Tuhan itu tidak selamanya ya dibukakan sama kita ya. Ya seperti pedagang mutiara ya. Waktu pedagangnya datang, beli, kalau sudah setuju beli cepat. Kalau enggak, pedagangnya pergi. Ya, enggak. Semua pintu kesempatan tidak selamanya terbuka. Ya, terima kasih Pak Edi ingatin kita semua ya. Kalau Hidup. pekabaran benar datang, terima. Ibu Feli Wenas mau bertanya. Silakan Bu Feli. Makasih. Saya baru dengar penjelasan dari Pak Yobuguan tadi mengenai perayaan-perayaan hari ya, mengenai tahun baru. Di jemaat kami, setiap akhir tahun di tanggal 31 Desember, kami disuruh berkumpul mulai jam 4:30 untuk merayakan, untuk beribadah penyambutan tahun yang baru. Tapi saya dengar tadi menurut Pak Yobukan, kita tidak perlu merayakannya di dalam gereja. Bagaimana itu Pak ya? Oh iya. Baik Bu. Ya Bu Enes, terima kasih tanyakan ini. Dan mungkin buat saudara ini adalah hal yang mungkin ya menggelitik atau hal yang baru. Tetapi saya sebagai penginjil ingin mengingatkan kepada kita bahwa ya Yesus bilang dalam Matius 15 ayat 9 kan, percuma kalau kita berbakti sama Tuhan kalau yang kita turuti adalah perintah manusia. Kalau bukan perintah Tuhan, jangan dirayakan di dalam gereja. Ya, dirayakan secara sosial. Nah, Bu Wenas, itu tahun baru itu adalah tradisi manusia. Ya, yang menentukan 31 Desember itu akhir tahun kan tradisi. Tradisi orang Tionghoa menentukan misalnya tanggal 18 Februari adalah akhir tahun. Tradisi orang Arab mengatakan misalnya tanggal sekian bulan Mei adalah hari terakhir kalender Hijriah. Itu semua adalah tradisi. Jadi nggak ada yang sakral di situ. Nah ini saya dengan berat mengatakan gereja-gereja banyak yang tersesat. Tidak ada suara, Pak. Tolong kasih suara. Ya, kedengeran? Oke. Suara saya bisa didengar, Pak Pendeta? Oke. Halo? Bisa. Oh ya. Bisa dengar. Baik. Jadi penyambutan tahun baru ini kita semua sudah banyak tersesat ya. Kita telah mensakralkan apa yang Tuhan tidak pernah suruh. Ya, ada yang rayakan jam 6, peng, dia sujud. Ada yang jam 12 malam, peng, semua bertelut dan bersujud. Ya, memuliakan sesuatu yang Tuhan tidak pernah anggap sakral itu. Jadi kita salah dalam hal ini, Bu Wenas. Oh iya. Ya, tapi kalau ada yang mau protes saya, boleh. Tambah. Atau saudara kasih pendapat. Selamat malam, boleh tambah Pak Buguan? Bu Etna ya? Oh ya. Iya, betul. Ya, malam Bu Etna. Selamat malam Pak Buguan. Dengan tidak mengurangi rasa hormat untuk tahun baru, itu boleh dikatakan tidak alkitabiah. Tidak ada di Alkitab. Benar. Itu saja. Terima kasih. Terima kasih. Jadi, Pak, jadi selama ini kita sangat salah dong, Pak ya? Setiap Bu Wenas, iya, sangat ya. salah. Ya, kita kalau tahu salah, kita kan masih bisa berubah Benar. juga. Iya. Jadi ini secara gereja loh, Pak. Jadi saya juga tahu saya dapat sesuatu yang baru, info yang baru. Tiap tahun seperti itu. Di jemaat ini. Kita anggap itu hari seperti sakral, seperti hari Sabat ya. Padahal yang sakral itu cuma hari Sabat ya. Oh, berarti kita harus, para hamba Tuhan ini harus dikasih pengarahan juga, dikasih pengertian lagi ya, supaya anggota-anggota kita, karena anggota awam ya terbawa gitu. Nah, Bu Wenas, ini adalah kalimat yang penting dari Bu Wenas, saya mau tekankan. Anggota awam sering terbawa. Masalahnya kenapa? Karena anggota awam biasanya nggak belajar. Kita percaya saja sama para pemimpin. Dan dari sejarah gereja yang kita pelajari dari Wahyu 12,
dari Wahyu 2 dan 3, gereja itu selalu tersesat kalau anggota nggak belajar, percayakan sama pemimpin-pemimpin gereja. Mudah sekali tersesat. Benar. Kalau kita belajar, kita akan tahu, kenapa begini, kenapa begitu, apa kata Alkitab, apa dibilang di Alkitab, lalu kita mulai tahu. Dan setiap kita belajar firman Tuhan, ingat, akan terjadi kebangunan, reformasi. Kita akan membersihkan apa yang salah-salah. Benar-benar, Pak. Dan saya memperhatikan Bu Wenas yang rajin merayakan tahun baru pada jam tertentu. Iya. Itu kelihatannya cuman gereja Indonesia ya. Ya, kalau bagaimana yang di Eropa, boleh kasih komentar? Apakah ada jam Ada juga. 6? Oh, ada juga. Oke. Ada juga, tapi nggak pakai makan-makan gitu, cuman untuk bersyukur. Terutama kalau hari Natal malam. Hari Natal nggak? Keluarga saya kan banyak Katolik. Jam tanggal 24 malam sebelum 12 itu pada umumnya mereka ke gereja dan berdoa di gereja. Itu. Sekarang pertanyaan Pak Buguan, kalau kita karena banyak keluarga dari Katolik dan yang hanya ikut merayakan, tetapi tidak ikut ke gerejanya, saya kira bisa ya. Oke. Ini pertanyaan bagus. Tapi di luar gereja. Ya. Boleh nggak kita merayakan Natal tapi tidak di gereja? Boleh, ya. Terima kasih. Karena hari Natal adalah hari budaya. Sama seperti saya. Bolehkah saya merayakan hari Lebaran? Ya boleh. Saya memang sering merayakan hari Lebaran bersama tetangga saya juga. Ya, saling berkunjung, bilang selamat Lebaran. Tetapi itu adalah hari raya sosial. Hari Natal, boleh nggak kita bilang Merry Christmas? Boleh, itu kan hari raya ya budaya kan. Ada komentar tadi? Oke. Nah, jadi ya ini masalah adalah kalau tradisi diimpor masuk ke gereja sampai anggota bingung apa ini perintah Tuhan atau perintah manusia. Benar. Jangan sampai begitu. Oh, Pak Buguan, halo. Iya. Ya, malam. Siapa? Berarti saya Ibu Wenas. Oh, Ibu Wenas ya. Saya akan bertanya sama pendeta kita ini. Pendeta berganti sama seperti itu selalu ya. Saya mau ada komentar dari Nyonya White atau gimana itu Pak? Ada supaya saya bisa ada bahan saya mau sampaikan sama pendeta kami. Ya boleh. Ibu Wenas kasih nomor WA, nanti saya kirim beberapa ayat kutipan ya. Oke Pak. Iya, tapi harus cari dulu ya. Oke, Bu Wenas. Tapi saya mengingatkan dulu Bu Wenas, belum tentu diterima ya. Nah, tugas Bu Wenas adalah belajar ulang dan ambil kesimpulan sendiri, biarpun orang lain setuju atau tidak. Benar. Ya, saudara juga tidak harus setuju dengan pendapat saya. Selidiki Alkitab, periksa apakah kata-kata saya ini benar. Demikian. Benar. Banyak. Oke, terima kasih Pak Buguan. Oke, terima kasih. Saya suka pertanyaan Ibu. Pak Buguan, saya mau bertanya. Ya, Pak Edi. Seandainya gereja itu mempunyai kebaktian pada malam tahun baru, apakah ada hubungannya dengan keselamatan atau tidak ada keselamatan? Artinya kalau kita perbuat itu, apakah kita tidak akan selamat karena berbuat begitu? Wah, terima kasih. Ini pertanyaan berat dari Pak Edi. Saya mungkin nggak akan jawab langsung begitu ya. Selamat tidak selamat begitu, nggak. Gini, intinya itu tradisi itu kalau kita ikuti dan kita tidak selidiki Alkitab, lama-lama kita akan bingung mana yang perintah Allah, mana yang perintah manusia. Jadi cuman saya mau kutip satu ayat ini Pak Edi ya. Orang Yahudi
Kalau mau makan harus cuci tangan dulu sebagai bagian dari ritual agama. Oke, agama ya. Cuci tangan mah bagus ya sebelum makan. Tetapi kalau tidak cuci tangan, makanan jadi haram. Oke, ini adalah pendapat manusia. Dan waktu peristiwa ini begitu mendarah daging di antara orang Yahudi, Yesus berkata dalam Matius 15 ayat 9, cuma kamu berbenar, kata percuma. Ya, bahasa Inggris in vain ya, sia-sia. Artinya Tuhan nggak reken itu sebagai sebuah ibadah. Jadi saya tidak berani jawab langsung soal keselamatan hubungannya. Ya karena kadang kita melakukannya karena tidak tahu. Itu kan, hai umatku keluar dari Babylon. Itu adalah nasihat Tuhan bahwa dulu mungkin kamu tidak tahu. Tapi kalau udah tahu, keluar. Kira-kira begitu. Boleh Pak Edi? Ya, Sorry Pak Buguan di sini persoalannya begini ya Pak Buguan ya. Kadang-kadang dalam perbincangan hal seperti ini itu akan banyak ketidaksetujuannya di antara orang-orang Advent juga ya. Kalau ada kebaktian pada malam tahun baru itu salah apa tidak salahnya, masing-masing mereka berkata, oh ini kita hanya tanda bersyukur saja karena Tuhan sudah memelihara kita, dan untuk tahun depan kita meminta kepada Tuhan untuk memimpin kita juga. Dari segi situ memang tidak ada salahnya. Tapi dari dua pihak ini memang Pak Buguan mempunyai alasan-alasan, dan juga dari orang-orang yang lain mereka mempunyai alasannya sendiri, dan dalam hal ini tidak menyangkut keselamatan. Dan kalau menurut nasihat dari Nyonya White, kalau tidak salah, itu sebetulnya kadang-kadang kita itu dianjurkan untuk tidak mendiskusikan hal-hal yang tidak bersangkutan dengan keselamatan, karena nantinya akan ada perpecahan daripada persetujuan. Nanti ada orang-orang yang kata, wah menurut Pak Buguan ajarannya begini, nanti pendeta yang di gerejanya bilang, wah kita itu bukan seperti, nanti akan ada perpecahan daripada persatuan. Di sini kita kadang-kadang harus sadari bahwa diskusi kita itu, makanya kalau tidak ada sangkut pautnya dengan keselamatan itu, kita harus hati-hati sekali. Begitu saja maksud dari saya. Terima kasih. Baik, terima kasih. Ya, kalau itu adalah pandangan Pak Edi, saya juga bisa menghargai. Ya, tugas saya dalam mengabarkan Injil. Bagus, Pak Edi. Itu mungkin ada Ibu Wita Novi dari tadi udah angkat tangan. Boleh Ibu Wita, Bu Novi? Oke ya, makasih atas kesempatannya. Selamat malam semua. Selamat malam. Malam. Pak, saya mau bertanya. Tadi penjelasan Bapak mengatakan bahwa Pasca itu maksudnya dia punya, saya kurang terlalu paham mengenai Pasca itu, boleh dijelaskan sekali lagi? Oh, Bu Esther, Bu Novi ya. Iya. Bu Novi, terima kasih. Ya, Bu Novi bisa buka misalnya di Google, boleh cari kata Pasca atau Easter, ya. Easter itu adalah hari Pasca. Dan di situ akan didapatkan sejarah perayaan Pasca. Itu berasal dari tradisi Roma merayakan Dewi Kesuburan, yaitu Dewi Easter. Dan lambang dari Dewi Kesuburan adalah telur. Dan itulah asal-muasal kenapa akhirnya menghias telur dan mencari telur itu masuk gereja. Dan ini adalah tradisi. Nah, mungkin ada yang keberatan, mau rayakan boleh, enggak boleh. Saya juga nggak mau berdebat soal itu. Saya hanya memberitahukan bahwa itu adalah tradisi. Nah, Bu Novi, itu yang tadi saya terangkan. Jadi hari Easter, hari Raya Paskah, itu adalah tradisi manusia. Thank you. Terus bagaimana Pak dengan yang ada tertulis di dalam Alkitab sendiri?
yang pernah saya baca sepertinya di dalam Bilangan 9 ayatnya keempat itu dianjurkan untuk merayakan Paskah. Bagaimana itu? Apakah itu bagus Bu Novi. perintah dari Tuhan atau itu secara tradisi supaya orang paham kan yang mana yang sebenarnya? Bagus Ibu Novi tanyakan ini. Yang Tuhan suruh dalam kitab Keluaran, kamu harus rayakan peristiwa kamu keluar dari Mesir, itu namanya Passover. Itu Paskanya, Passover. Tetapi yang Paskah hari ini dirayakan oleh orang Kristen itu adalah Paskanya Easter, Dewi Easter. Beda. Nah, bagaimana dengan perayaan Paskah, yaitu potong domba, ya keluar mengingat orang Israel keluar dari Mesir. Apakah itu masih perlu dilakukan oleh orang Kristen? Jawabannya tidak. Kan Yesus sudah bilang, sayalah domba Paskah kan yang sudah tersembelih. Lalu Yesus menggantikannya dengan sebuah upacara baru namanya perjamuan suci. Minum anggur ini, makan roti ini menjadi pengingat akan aku. Jadi hari Passover kita dirayakan, Tuhan suruh rayakan sampai Yesus mati. Setelah Yesus mati, kita disuruh merayakan sebuah upacara yang lain namanya perjamuan suci, ya minum anggur dan makan roti. Itulah pengganti dari Passover-nya Yahudi. Yang hari ini orang Kristen rayakan sebagai Paskah itu bukan Paskah, itu Easter. Itu hari Dewi kesuburan Romawi. Apa cukup jelas, Bu Novi? Iya. Oke, kalau dari segi maksudnya dan kalau yang paham tentang asal katanya, ya boleh ya, yang mengatakan bahwa, tapi kalau kayak begini dan dorang punya selama ini dan orang-orang Kristen itu beranggapan bahwa Paskah itu adalah merayakan kematian Yesus, terus dengan merayakan itu tadi kelepasan daripada bangsa bangsa Israel dari Mesir, ya kan? Itu bagi orang yang tidak mengerti asal kata itu tadi, ya Pak. Jadi mungkin bisa bisa dijelaskan dia punya perbedaan kata atau apa? Baik. Ya, terima kasih. Nah, hari Easter yang sekarang dirayakan dikatakan merayakan kematian Yesus. Itu sebetulnya itu adalah hari raya Dewi kesuburan yang dicarikan waktunya, yaitu jadi hari kematian Yesus, merayakan kematian Yesus. Begitu juga yang terjadi dengan Natal. 25 Desember adalah hari raya, hari lahir Dewa Mitra, matahari. Digabungkan jadi Kristen, jadi hari ulang tahun Yesus. Oke. Nah, penggabungan seperti ini, itulah yang Tuhan bilang, percuma kamu berbakti sama saya, kalau yang kamu turuti itu perintah manusia. Dan Tuhan dikatakan, Allah yang pencemburu ulang tahun orang lain, kalau bilang ulang tahun saya, ya saya cemburu dong. Bisa kita mengerti ya. Kalau istri saya selalu merayakan ulang tahun saya di depan saya, tapi pakai tanggal pria lain yang dia sukai, tentu saja saya tidak senang dengan perayaan itu, bukan? Apa bisa ditangkap, Bu Novi? Iya bisa, Pak. Oke, jadi kita belajar, ya. Saya bukan mau mengkritik, artinya bukan asal mengkritik, saya hanya mau kita mengalami reformasi. Belajar hidup oleh setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Gitu. Dan latihan ini penting sebab kita tadi sudah belajar di akhir zaman, kita akan kehilangan semua pegangan kecuali firman Tuhan. Ya. Semoga. Kalau boleh tahu Pak, sejak kapan ini masuknya dia punya pemahaman tentang Paskah yang Dewi ini, kesuburan tadi? Ya, masuknya sekitar abad ke tahun 300-an. Ya.
Oh, gitu ya. Antara 300-an sampai 500-an itu adalah tahun percampuran antara Alkitab dan tradisi Roma. Kenapa? Karena Raja Roma, orang Roma masuk jadi Kristen. Tapi kebiasaan dari Roma dibawa. Ya, kalau Rasul Petrus bilang ini, ya, kita telah dipanggil dari kegelapan kepada terangnya ajaib. Saksikanlah itu. Jadi kita kalau dipanggil keluar kepada Alkitab, jangan lagi bawa tradisi-tradisi kita yang tidak sesuai Alkitab. Begitu ya Bu Novi ya. Iya, Kita mau Pak. hidup baru, kita mau hidup baru ya. Ya. Mohon maaf ini Pak kalau bertanya, soalnya Bagus. saya kan dari Muslim kan masuk Kristen, kok semua ajarannya itu yang saya tahu Natal dengan Paskah itu sudah jadi tradisi, dan makanya saya mau tanya lebih dalam lagi mengenai ini, noh. Makasih Pak untuk Oke. penjelasannya. Bagus ditanyakan itu ya Bu Novi, terima kasih. Jadi Protestan itu harus protes terus terhadap sesuatu yang memang bukan berdasarkan Alkitab ya. Oke. Ada pertanyaan ini dari Pak Budi, Pak Yo. Oke. Sebelum pandemi, ada banyak pendeta yang mengadakan kebaktian KKR dan mereka mengklaim bahwa dalam KKR tersebut mereka dapat melakukan mujizat kesembuhan melalui kuasa Roh Kudus. Lalu, apakah ini termasuk dalam mujizat palsu tersebut? Apakah ada contoh yang lain tentang mujizat palsu di zaman sekarang ini? Apakah para pendeta yang melakukan mujizat palsu tersebut dapat dikatakan sebagai nabi palsu? Oke. Terima kasih Pak Budi. Wow, ditanyakan ini ya. Banyak dulu sebelum pandemi. Oh, lagi pandemi ini orang yang melakukan mujizat lagi kabur juga. Sebab takut juga kena COVID ya. Jadi apakah mujizat yang mengklaim ya kesembuhan ilahi itu benar-benar menyembuhkan? Itu apakah mujizat palsu? Nah, bagaimana kita membedakan sebuah mujizat asli dan tidak? Nah, mujizat palsu itu bilang sembuh tapi nggak sembuh betul. Cuman seperti sembuh, kayak sembuh, agak sembuh. Itu bukan sembuh ya. Agak sembuh bukan sembuh, seperti sembuh bukan sembuh. Jadi itu mujizat palsu. Itu sugesti ya. Pak Budi bisa cari di internet, ada sebuah YouTube dibuat oleh seorang pembuat film dokumenter dari Inggris, namanya siapa Brown. Oke. Saya lupa namanya, judulnya yang saya ingat, Miracle for Sale. Ya, jualan mujizat. Dan dia mengungkap semua kebohongan tentang jualan mujizat. Ada tekniknya, bagaimana menyembuhkan orang buta, ada caranya. Bagaimana memperpanjang kaki yang pendek sebelah, ada caranya. Bagaimana orang yang nggak bisa berjalan, disuruh berjalan. Ada caranya. Bagaimana membuat orang itu terlentang. Ada caranya. Jadi orang ini niatnya bagus. Dia bilang, saya tidak benci agama tertentu. Saya cuma muak atas. Saya muak dengan segala kebohongan dan ketamakan atas nama mujizat. Ya, karena ujung-ujungnya adalah mencari uang dari orang yang hadir. Jadi dia mengungkap kebohongan ini. Saudara bisa cari ya judulnya Miracle for Sale. Ya, Darren Brown ya, namanya Darren Brown ya, orang Inggris. Oke, lalu bagaimana dengan apakah ada contoh-contoh mujizat yang lain yang disebut mujizat palsu? Bahasa roh adalah mujizat palsu. Seperti mujizat, tapi bukan mujizat. Itu hanya sebuah proses di otak yang berubah aja. Ya, sama seperti kalau orang mabok ya, jalannya goyang-goyang sempoyongan. Apakah orang yang jalan goyang-goyang ini disebut mujizat? Bukan. Otaknya terganggu, jadi sifatnya berubah. Ya.
Jadi itu adalah mujizat palsu ya. Orang dibikin seperti sembuh lalu diklaim sebagai sembuh, itu juga mujizat palsu ya. Ya, dan membuat orang jatuh itu dianggap juga mujizat kan. Bikin orang tertawa terbahak-bahak selama berjam-jam. Itu bukan mujizat. Itu hanya sebuah kelainan psikologis dan ya proses kejadian aneh aja. Tetapi itu bukan mujizat. Ya, oke. Jadi itulah contoh-contoh mujizat palsu ya Pak Budi. Ya sorry ya saya agak gamblang ngomongnya supaya lebih tegas ya. Jadi yang setuju dan tidak setuju boleh kasih komentar. Thank you Pak Budi. Ada lagi pertanyaan dari... Ingat ya, periksa ya, selalu periksa semua mujizat ya. Saya juga tidak mengatakan semua mujizat itu palsu ya, periksa ya, periksa. Misalnya kalau ada seorang bilang yang lumpuh berjalan, bawa orang lumpuhnya ke dokter, periksa ya. Cek, bikin laboratorium cek, buktikan bahwa memang dia sembuh. Dan kita puji Tuhan kalau dia memang sembuh. Tetapi kalau dia tanda kutip seperti sembuh, berarti mujizat palsu ya Pak Budi. Thank you Pak Budi. Oh iya, tadi saya mau tambahkan sesuatu, tadi ada ditanyakan oleh Pak Edi kan, dikatakan Pak Edi, ya kebaktian malam tahun baru ya. Saya perlu luruskan, saya tidak memasalahkan kebaktian tahun baru. Yang saya katakan adalah mensakralkan jam 6, mensakralkan jam 12. Ya. Dan menjadikan itu seperti wajib, sama sakralnya seperti hari Sabat, itulah yang bukan perintah Tuhan. Ya. Misalnya hari ulang tahun kita mau bikin kebaktian, boleh, tetapi kita tidak menganggap hari ulang tahun kita sakral. Ya. Atau pada jam lahirnya, ya langsung kita berhenti sejenak, kita nyanyi lagu tertentu, itu juga kita mensakralkan hari kita. Ya. Tapi kalau kita mau kebaktian, kita mau bersyukur, boleh. Tetapi bukan sakral, ya, mensakralkan hari, jam. Ya, tambahan. Thank you. Lanjut kalau ada komentar dan pertanyaan lain. Ada pertanyaan, Pak Yo, dari Pak Silalahi. Ya. Mohon izin bertanya, sekarang ini mengenai vaksin, sebagian dari kita ada yang menghubungkan sebagai salah satu tanda-tanda akhir zaman. Apakah bila kita tidak divaksin, kita telah menjalankan seperti penjelasan aplikasi pelajaran sekarang ini, yaitu hidup oleh iman, andalkan Tuhan, dan semua firman-Nya. Apakah ada hubungannya iman dengan vaksin? Oh, iman dan vaksin, apakah ada hubungannya? Baik, terima kasih Pak Silalahi. Iman adalah hidup oleh setiap firman Tuhan. Kalau Tuhan nggak bilang, jangan saudara paksa-paksakan cocok-cocokin dengan Alkitab ya. Oke. Nah, vaksin. Ya ada saudara, saya nggak tahu nih. Mungkin kalau kita diskusi vaksin, kita bisa terpecah nih ya. Ada yang pro vaksin, ada yang anti vaksin, ada yang netral. Jadi kita bisa dibagi 3 ini. Oke. Nah, vaksin adalah sebuah metode pengobatan, metode atau obat yang efektivitasnya ada yang percaya, ada yang nggak percaya. Nah, Alkitab nggak bicara tentang vaksin, betul? Ya. Nah, orang pasti lagi orang sering bilang bahwa tidak pakai obat, tidak pakai vaksin, tidak pergi ke dokter itu adalah bukti iman. Bukan. Iman itu bukan begitu. Itu namanya keyakinan. Ya, saya yakin saya akan sembuh tanpa dokter. Itu keyakinan kita. Tetapi yang disebut iman bukan keyakinan. Iman adalah Tuhan bilang apa? Saya ikut aja. Contoh, hari Sabat hari apa? Sabtu. Buktinya apa? Nggak ada bukti. Langit sama birunya. Kalender sama. Jamnya 24 jam, hanya firman Tuhan bilang ingat dan kuduskan. Jadi saya turut. Itu namanya hidup oleh iman. Jadi hidup oleh iman itu kalau saudara dapatkan janji di firman Tuhan, saudara ikuti, ya mengerti lalu ikuti. Itulah hidup oleh iman.
Misalnya anak-anak muda ya di dalam Daniel 3 kan, sembah patung. Kalau enggak saya masukin dapur api. Apa yang mereka lakukan? Mereka ingat ya, hukum kedua bilang, jangan membuat patung dan menyerupai apapun yang di bumi dan sujud menyembah kepadanya. Oke, aku Allah pencemburu. Karena mereka ingat firman, nggak mau sembah patung, biarpun harus mati. Nah, itulah iman ya. Tetapi kalau saya akan sembuh walaupun nggak mau makan obat, tertulis di mana? Kalau tidak tertulis, berarti itu keyakinan. Jadi, saudara sekalian, kita mesti bedakan kata keyakinan dengan iman. Ya, iman adalah percaya setiap ucapan Tuhan. Ya, sama seperti waktu kita kecil, papa kita bilang apa, ya turut. Papa kita bilang, makan pepaya. Makan. Kita nggak tahu isinya pepaya apa. Ya, tidur jam 8, jam 9. Ya, tidur kita nggak ngerti kenapa harus tidur jam 8, kenapa harus tidur jam 9, kita nggak ngerti. Tetapi kita percaya saja karena papa saya bilang begitu. Jadi kalau Tuhan nggak bilang, kita jangan ngarang-ngarang ya. Nah, bagaimana dengan vaksin? Karena Alkitab tidak membicarakan metode vaksin. Nah, ini saudara harus pakai akal sehat kan? Saudara harus pakai akal, saudara harus melakukan research. Dan memang Tuhan tidak mau semua diatur oleh Tuhan. Nanti kita jadi robot kan? Tuhan mau juga kita punya wisdom, ya, hikmat. Selidiki segala perkara, pilih yang benar. Ya, saudara selidiki vaksin ini. Masuk akal nggak? Baca kiri, baca kanan. Dengar pendapat ya anti, pendapat yang pro juga. Jadi saudara dapat gambaran yang seimbang, lalu saudara ambil keputusan. Ya, baik, Pak Silalahi, apakah itu menjawab? Mungkin kurang menjawab, tapi kalau kurang puas boleh dikomentari. Karena saya nggak mau menjawab vaksin langsung, ya, to the point. Saya tahu ada yang pro, ada yang kontra. Pakai akal sehat. Ini ada pertanyaan dari Ibu Wita Novi. Dia bilang begini, apakah gereja Advent boleh melakukan mujizat? Apakah gereja Advent boleh melakukan mujizat? Melakukan ya, saya agak susah Bu Novi jawabnya. Mujizat itu bisa terjadi di mana saja kalau Tuhan mau, ya, sesuai dengan kehendak Tuhan. Dan Tuhan banyak melakukan mujizat di gereja Advent. Contoh, kita nggak akan mengerti kitab Wahyu ini dengan baik kalau Tuhan tidak kirim seorang yang tidak bersekolah, diberikan mimpi dan penglihatan, lalu dia tulis beberapa mimpinya, sehingga kita menjadi lebih mengerti kitab Wahyu, juga kitab-kitab yang lain. Mujizat bukan? Mujizat. Ya. Gereja Advent juga pernah mengalami bahwa kita pernah menggabungkan antara pendapat tradisi manusia, yaitu teori dengan pendapat Alkitab, ya, teori panteisme, ya. Panteisme adalah, saya perlu kasih tahu juga, panteisme teori bahwa Tuhan ada di dalam zat, Tuhan ada di mana-mana. Dan itu sekarang hati-hati saudara sekalian, sudah masuk gereja, ya. Misalnya kalau saudara pernah dengar dimensi keempat. Misalnya, kalau saudara berdoa, bayangkan persis apa yang saudara mau. Semakin jelas saudara membayangkan, maka alam semesta dan Tuhan akan menjawab doa saudara. Jadi memohon doa dengan kekuatan pikiran. Apakah ini ajaran Alkitab? Bukan, itu ajaran panteisme. Ajaran itu bahayanya apa? Bahayanya adalah lama-lama Tuhan itu bukan seorang person yang penuh kasih, tetapi hanya sebuah zat yang bisa kita manipulasi, rekayasa, dan eksploitasi. Jadi bahaya sekali menganggap Tuhan sebagai suatu zat.
Nah, itu teori disebut panteisme. Dalam sejarah gereja Advent, pernah panteisme ini diterima dan bahkan mau dicetak bukunya. Percetakannya terbakar, dimulai dari plat cetak buku panteisme. Pemadam kebakaran negara datang untuk menyemprotkan api. Mereka bersaksi bahwa api tidak dapat dipadamkan. Semakin kami semprotkan air, semakin besar apinya. Nah, ini tercatat dalam sejarah gereja Advent. Kepada saudara yang bukan beragama Advent, saya minta izin dulu ya, karena Bu Novi ini kelihatannya orang Advent dan dia mau tanya tentang sejarah ini. Jadi di gereja Advent terjadi mujizat juga, dan itu tercatat dalam sejarah. Dan saya bisa sebutkan banyak mujizat yang lain. Tetapi mujizat bukan untuk jualan, bukan untuk menarik orang untuk percaya kepada ya masuk agama atau percaya kepada Yesus Kristus. Ya, orang bisa diselamatkan hanya karena iman, bukan karena lihat mujizat. Bu Novi, ya, semoga jawaban saya cukup jelas ya. Ya, lanjut. Kalau ada yang lain. Boleh saya tanya lagi? Oh, Pak Joni, boleh. Hari Senin lalu, kita tidak bisa mengikuti acara Pak Boguan. Karena kita tidak tahu kalau dari Google Meet sudah pindah ke Zoom. Oh, sorry. Hari Senin ini juga kita tidak tahu. Kita sudah coba sebelum jam 2 waktu sini, ya. Itu ternyata dari Google Meet tidak bisa. Barusan saya telepon teman kita, baru dikasih tahu mengenai ide dan password dari Zoom. Itu yang pertama. Yang kedua, tadi Pak Bogun bilang bahwa makan daging adalah dalam keadaan darurat. Makanan darurat. Sedangkan Al-Tafsir tidak pernah bilang begitu. Sedangkan juga waktu zaman Musa memberikan di dalam Imamat 23 pada waktu itu bukan juga darurat. Itulah pertanyaan saya. Baik, terima kasih Pak Joni. Untuk yang pertama, kami minta maaf. Ya, panitia akan memperbaiki komunikasinya. Oke, Pak Joni. Nanti minta ya nomor telepon Pak Joni, WA Pak Joni supaya bisa didaftarkan oleh Pak Pendeta dan Pak Bun. Itu udah masuk di itu di Bebel, udah terdaftar di anggota Bebel, cuman mungkin nggak buka Bebel tadi. Udah ada nama Pak Joni kalau nggak salah, Ibu Femi. Ya. Udah masuk di itu kan, di grup. Ya ada di dalam grup ada. Iya, itu udah diumumkan kan. Oke. Kami baik, tidak kita saling mengingatkan ya. Tidak perhatikan kalau udah pakai Zoom, itu salahnya. Oke. Tuh makanya sekali-kali masih dibuka Bebel. Ya, baik, terima kasih. Grupnya buka. Pertanyaan kedua, Alkitab tidak bilang bahwa daging adalah makanan darurat. Ya, pengamatan Pak Joni betul sekali. Kita perlu tahu bahwa di Alkitab itu kebenaran itu ada dua macam, implisit tersirat, eksplisit tersurat. Contoh, di mana di Alkitab dikatakan jangan beristri dua. Tidak ada, karena kita tidak akan pernah menemukan ayat itu. Tetapi secara implisit tersirat, kita tahu bahwa Tuhan nggak mau manusia beristri banyak. Dari mana kita tahu? Adam dikasih istri satu,
Waktu Tuhan bilang sama Musa, bilang sama raja-raja Israel, nanti jangan beristri banyak. Nanti kamu hatinya diselewengkan. Kemudian dari pengalaman Abraham, Abraham kan nggak mau nyeleweng. Tetapi istrinya yang bujuk dia, jadi dia nyeleweng. Rumah tangganya kan susah. Dari rumah tangga yang kacau begini, kan kita bisa ambil kesimpulan secara implisit. Nah, Pak Joni begini, kebanyakan orang Kristen salah belajar Alkitab berusaha bilang begini, tunjukkan ayatnya mana. Yang bilang tidak boleh makan daging. Kita tidak akan temukan. Dan memang Tuhan tidak larang kita makan daging. Ya, boleh, tapi itu adalah makanan, ya artinya sesekali lah gitu ya, untuk upacara misalnya. Tetapi kalau orang mau makan daging banyak, boleh nggak sama Tuhan? Boleh. Contoh, Pak Joni bisa lihat apa penyakitnya Ishak yang suka makan daging buruan dari anaknya Esau. Matanya buta, maksudnya burep. Dia sudah buta, makanya ditipu sama anaknya kan. Itu mata buta, saya nggak tahu ya, para dokter mungkin bisa bantu apa itu katarak, apa itu diabetes, sampai matanya jadi buram, nggak tahu saya. Kebanyakan makan daging. Kelihatannya karena dia suka masakan Esau, jadi dia overeating makan daging. Nah, jadi jangan Pak Joni harapkan ada jawaban eksplisit untuk segala sesuatu. Kita diberi akal untuk berpikir. Nah, memang daging itu bukan maksud Tuhan untuk menjadi makanan apa ya, terus-menerus ya. Buktinya apa? Orang Israel keluar dari Mesir, makanan apa yang Tuhan kasih? Mana? Tanpa daging. Dari mana kita tahu tanpa daging? Dari Bilangan 11 ya. Dia bilang, Tuhan kami sudah bosan makanan ini. Kami merindukan daging seperti Mesir. Jadi kita tahu Tuhan nggak kasih daging. Nah, ini adalah kebenaran implisit. Ya, oke. Semoga boleh saya tambahin sedikit. Oh, boleh. Mungkin Silakan, Bu. Pak, saya enggak ingat pasalnya, ayatnya, tapi di kejadian 9 atau 14, di situ dibilang, Tuhan bilang katanya, kalau kita potong daging itu untuk, maksudnya itu untuk, zaman dulu kan korban untuk korban, itu nggak apa-apa, tapi kita makan untuk selera, itu darahnya daging itu akan menimpa kita nanti. Makanya itu dapat sakit-sakit. Daging itu hewan yang dipotong cuma untuk kita punya untuk makan, itu darahnya akan ditumpahkan kepada kami. Cuma saya kok lupa itu. Pendeta itu yang bicara, yang nemukan, kasih lihat saya. Nah, nanti iya Bu Evelyn temukan ayatnya ya. Jangan tanya pendeta dulu. Ya. Di kejadian. Pendetanya itu dari YouTube, pendeta ya siapa ya? Satu di antara pendeta yang pinter khotbah itu. Dia sejak itu saya takut makan hewan. Karena apa? Karena itu nanti darahnya hewan-hewan itu akan menimpa kita. Membalas kita gitu. Kalau enggak salah itu pasti di kejadian, pasti. Ya. Kejadian 9. Ya. Terima kasih Bu Evelyn tambahannya. Ya. Saya pernah ingat satu kali tanya sama papa saya, Pak, boleh nggak saya naik motor sama teman-teman keluar kota? Aduh, papa saya dengan terpaksa bilang boleh, tapi peraturannya banyak sekali. Ya, harus pakai motor ini, saudaramu harus, om kamu harus ikut. Terus kamu harus telepon saya sebelum berangkat dan sesudah berangkat. Terus kecepatan kamu harus tidak boleh melebihi segini. Kira-kira menurut Bapak Ibu Saudara sekalian, papa saya rela nggak saya keluar kota? Enggak kelihatan. Tapi dia terpaksa karena lihat saya itu sedih sekali karena nggak bisa keluar kota sama teman-teman. Nah, kalau Bapak Ibu baca Imamat 11.
Ya, tentang daging halal dan daging haram. Ribet nggak itu bacanya? Ribet. Harus sayapnya begini, sisiknya begini, kamu harus periksa kuku kakinya yang begini boleh dimakan. Terus isi lambung harus dikeluarin dulu, darahnya harus dicurahkan. Kalau dia mati dulu, jadi artinya bangkai, jangan kamu makan, itu haram bagimu. Jadi harus darahnya keluar dulu sebelum mati. Oh, peraturannya kan banyak. Kira-kira menurut Bapak Ibu, Tuhan itu suka nggak kita makan daging? Kalau peraturannya begitu banyak. Ya kalau bisa mah nggak usah lah. Kenapa? Saya tahu secara implisit Kejadian 1 ayat 29 bilang, inilah yang menjadi makananmu, kata Tuhan kepada manusia. Yaitu segala yang berbiji, ya yang buahnya berbiji, dan seterusnya. Jadi nabati. Jadi memang Tuhan punya cita-cita yang pertama, tetapi karena terpaksa dia memberikan izin, tetapi dengan pembatasan-pembatasan. Nah, kita manusia jangan gegabah. Oh Tuhan karena nggak boleh. Oh berarti boleh. Enggak ya. Ingat, kebenaran implisit ada kebenaran eksplisit. Jangan minta semuanya eksplisit. Semoga menjawab. Terima kasih ya Pak Joni, pertanyaan bagus. Terima kasih juga. Bu Evelyn, terima kasih juga. Thank you. Apakah ada lagi? Ada pertanyaan lagi dari Pak Budi Payo. Oke. Pak Budi, silakan. Saya baca ya. Yes. Apa yang akan terjadi pada waktu terjadinya Perang Harmagedon? Dan apa yang akan terjadi setelah berakhirnya Perang Harmagedon tersebut? Siapakah yang akan keluar sebagai pemenangnya dalam perang tersebut? Apakah ada keterangan yang disampaikan dalam Alkitab mengenai kondisi tersebut? Oh ya, Pak Budi, bagus pertanyaannya. Ini apa yang terjadi saat Harmagedon? Harmagedon adalah istilah yang dipakai di Wahyu 16 untuk menggambarkan peperangan dunia melawan Tuhan, yaitu menekan umatnya Tuhan. Oke. Nah, cara menekannya itu tidak detail di situ, tetapi waktu kita belajar Wahyu 13, kita akan dapat detail, yaitu nanti akan ada satu negara di dunia ini yang seperti Kristen, dia akan meniru langkah Roma Kepausan dulu. Dia mengubah hukum, di negara ini juga mengubah hukum. Kita sudah belajar Amerika Serikat ya. Dan mereka akan memaksakan semua orang untuk mengikuti hukum yang diubah sama mereka. Apa yang tidak pakai tanda pemaksaan ini, dia tidak boleh jual beli. Kalau dia melanggar, dia akan dihukum mati. Nah, itu detailnya Perang Armagedon. Jadi, saudara sekalian, kalau kita belajar kata Perang Armagedon, detailnya ada di Wahyu 13. Oke. Wahyu 13. Dan ini akan disatukan secara politik, akan disatukan secara mujizat. Dan ini semua detailnya diterangkan di Wahyu 16. Jadi kita kalau belajar nubuatan seperti pasang jigsaw puzzle, ya, ambil sana, ambil sini, pasangkan, kalau klik, itu saling menjelaskan. Oke, jadi apa yang terjadi pada Perang Harmagedon? Akan ada peristiwa pemaksaan agama, umat Tuhan yang tidak mau menurut akan diserang, dianiaya. Nah, setelah itu apa yang akan terjadi? Yesus akan datang. Ya, tadi kita sudah belajar, jikalau umat Tuhan diserang terakhir kali, Yesus segera akan datang. Pertanyaan Pak Budi bagus ini, siapa yang akan jadi pemenang? Tadi kita sudah belajar, yang akan jadi pemenang adalah orang yang bilang, saya mau ikut perintah Tuhan saja. Saya tidak takut sama manusia, perintah manusia. Itu Pak Budi. Jadi orang yang hidup oleh iman setiap firman yang keluar dari mulut Allah, itulah yang akan jadi pemenang.
Terima kasih Pak Budi. Oke. Terima kasih pertanyaan yang bagus-bagus. Dan saya kira kalau tidak ada pertanyaan lagi, waktu kita sudah cukup larut malam. Terima kasih ya, pertanyaan bagus dan kritis. Jadi jangan lupa sendiri, jangan percaya kepada manusia. Percaya kepada setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Tuhan memberkati kita semua. Hatur nuhun, Pak Buguan. Amin. Amin. Ya, terima kasih Pak Yo Buguan atas firman Tuhan yang sudah dibagikan kepada kita semuanya. Mari kita berdoa. Kita berdoa. Ya Tuhan kami bersyukur berterima kasih kepadamu pada malam hari ini karena kebaikan-Mu kepada kami. Tuhan telah memberkati Pak Yo Buguan, sehingga Pak Yo Buguan ini menyampaikan firman-Mu kepada kami dengan baik. Biarlah segala sesuatu yang sudah kami dengarkan dari Pak Yo Buguan itu berasal dari Tuhan, dan Tuhan memberikan pengertian kepada masing-masing kami sehingga kami bisa memahaminya dengan baik. Berkati Pak Yo Buguan, tambah-tambahkan berkat di dalam pelayanannya, sehingga hamba Tuhan ini akan selalu mempersembahkan yang terbaik kepadamu di dalam melakukan penginjilan atau menyampaikan firman Tuhan kepada hamba-hamba Tuhan atau kepada siapa saja yang mendengarkan firman-Mu. Berkati kami semuanya yang sudah hadir belajar pada malam hari ini. Dimanapun kami berada, biarlah Tuhan memperhatikan kami satu persatu dan berikan kekuatan iman kepada kami, sehingga kami akan tetap bertahan untuk mengikuti Engkau sampai kesudahannya. Terima kasih Tuhan, ampuni kami dari segala dosa dan kesalahan kami. Kami berdoa dalam nama Yesus, Juru Selamat kami. Amin. Amin.